Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah. Dalam sebuah khutbah nikah yang umumnya berjalan di Indonesia ini umumnya berlangsung simbolis saja. Umumnya setiap pernikahan yang paling ramai adalah pestanya, bahkan musik dan bernyanyinya sampai salam-salamannya. Dan umumnya pemuda menikah modalnya juga cuma dua, cinta dan kerja. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan sebuah model berumah tangga yang biasanya kalau pernikahan seperti ini selalu yang dibacakan adalah surah Ar-Rum ayat 21. Kali ini khususnya kepada para kader dan kepada para pemuda di sini, saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 33 dan 34. Dan untuk menjalankan surah Ali Imran 33 dan 34 ini, saya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan tubuh saya untuk menjadi pagar bagi siapapun yang ingin menggunakannya. Saya menyerahkan diri saya, mudah-mudahan tubuh saya bisa dicincangkan untuk dinikmati dagingnya demi tegaknya ayat ini buat semua kader yang ada di sini. Dan siapa saja yang ingin menegakkan peradaban Islam mulai dari rumah tangga yang sesungguhnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duhum min ba'd. Wallahu samii'un 'alim. Sesungguhnya Allah telah istafa, memilih keluarga terpilih untuk kalian jadikan model berumah tangga. Usman dan Mita, kalian adalah salah satu kader terbaik kami. Kalian berdua akan kami jadikan sebagai model berumah tangga di dalam Islam, insya Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi saya siap tubuh saya dijadikan sebagai bambu runcing untuk ditancapkan demi tegaknya rumah tangga kalian berdua. Dan kepada semuanya, sekali lagi saya tegaskan, saya siapkan badan saya untuk dicincang, dan nikmatilah untuk tegaknya rumah tangga kalian dan bangkitnya peradaban Islam mulai dari hal yang paling kecil. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih untuk dijadikan sebagai teladan bagi semua anak manusia dalam membangun rumah tangga, khususnya Adam wa Nuh. Sebagai lelaki, sebagai individu, dipilihnya Adam dan Nuh. Sementara model berumah tangga kalian sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala Ibrahim wa ala Imran, keluarga Ibrahim dan keluarga terpilih Imran, alal alamin. Jangan cari contoh yang lain, sebab inilah contoh yang terbaik. Usman, Mita dan semua kader. As-sakinah perlu, mawaddah dan rahmah itu kebutuhan setiap individu. Tapi itu bukan tujuan utama dari sebuah terbangunnya keluarga. Itu hanya sebatas kebutuhan individu agar tidak istauhash, tidak liar, tidak labil, sebagaimana ketika Adam diciptakan sebelum adanya Hawa. Lalu diciptakanlah Hawa agar terjadi stabilitas kelelakian pada Adam dan dimulailah sebuah kehidupan berumah tangga. Tetapi coba kita lihat, ini khususnya untuk Usman
dan semua para lelaki. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan keturunan Adam. Sejak awal memang Allah telah pilih Adam sebagai laki-laki untuk memberikan keturunan-keturunan yang mulia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami bawa mereka di atas daratan dan di atas lautan. Allah Subhanahu wa ta'ala sejak awal telah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Bagi laki-laki, sekali lagi, pada malam hari ini mungkin sebuah cara pandang membangun rumah tangga yang tidak seperti umumnya pernikahan diselenggarakan. Jadi yang agung pada pertemuan hari ini bukanlah pestanya, bukanlah makan-makannya, bukanlah salam-salamannya, bukan itu. Tapi mari kembali menancapkan fondasi berumah tangga untuk terbentuknya sebuah tatanan sosial ilahiyah dan terbangunnya sebuah peradaban Islam. Jadilah kamu laki-laki semua yang ada di sini kembali seperti Adam dan perilakunya terhadap Hawa. Memang pada awalnya hanya sebagai bapak biologis, tapi tidak demikian adanya. Pada awalnya agama semua manusia adalah satu. Karena nasu ummatan wahidah. Kembalilah kepada agama Allah. Tidak seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah dalam sejarah, bahwa awalnya manusia itu beragama animisme, dinamisme, ateis. Sungguh ini penghinaan terhadap kemanusiaan. Karena nasu ummatan wahidah. Pada awalnya semua agama itu adalah satu, dan agama semua manusia adalah satu. Satu sejak zaman Adam sampai sekarang. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Satu, setiap bayi yang terlahir dalam keadaan fitrah. Maka Utsman, kembalilah kepada fitrah seperti Adam untuk meneruskan keturunan, bukan menjadikan kita sebagai keturunan kera dan babi untuk menjadi pengikut Yahudi dan Nasrani dan Majusi. Tapi jadilah kamu sebagai penerus keturunan Adam yang menegakkan la ilaha illallah di dalam rumah tanggamu. Wa Nuhan, setelah itu datang kesyirikan. Manusia kemudian dimusnahkan semuanya, sehingga keturunan manusia yang kedua sebetulnya bukanlah keturunan Adam. Bapak biologis manusia selanjutnya adalah Nuh, dzurriyyat Nuh, Ham, Sam, dan Yafith. Bagi yang sudah berumah tangga di dalam ruangan ini mungkin telah mengalami sebuah proses distorsi rumah tangga, kemudian rumah tangga ini kemudian keluar dari tujuannya, atau barangkali sudah menjadi penyembah materi. Bertobatlah. Untuk itu kita diingatkan bahwa kita selanjutnya adalah keturunan Nuh alaihissalam yang melawan kemusyrikan di sekelilingnya. Saudara-saudara, broken home, keluarga rusak bukanlah keluarga yang bercerai semata-mata. Tapi kalau perceraian karena tauhid, dia sukses dengan perceraian. Tapi sebaliknya, broken home yang sesungguhnya adalah ketika suami dan istri membangun sebuah rumah tangga, di dalamnya tidak dijadikan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai kebaikan. Rumah tangga itu sesungguhnya adalah broken home. Ketika suami pergi pagi, pulang sore, kerja, cari uang. Hari Sabtu, Minggu liburan sama anak-anak nonton TV. Hari Senin mulai kerja lagi, dari pagi sampai malam. Akhir bulan nunggu gaji, kerja lagi. Begitukah Rasulullah membangun rumah tangga? Tidak. Begitukah cara Rasulullah SAW mendidik para sahabat untuk bekerja seperti orang-orang yang di rumahnya di komplek-komplek itu? Pergi pagi, pergi kerja, akhir bulan dapat gaji, akhir tahun liburan. Tidak ada agama Allah ditegakkan di dalam rumah tangga. Tidak ada agama Allah ditegakkan di dalam lingkungan sosialnya. Tidak demikian. Utsman dan Mita, seperti Nuh alaihissalam, berontaklah terhadap kemusyrikan yang ada di sekeliling kalian. Jangan jadikan keluarga kalian sebagai pengejar materi, apalagi penghamba materi. Mudah-mudahan keluarga kalian berdua menjadi keluarga yang menegakkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Utsman dan Mita, cinta dan kebahagiaan di dalam rumah tangga sesungguhnya hanya menjadi abadi jika dilekatkan dengan mahabbatullah dan meneruskan risalah Rasulullah SAW.
kelemah lembutan adalah keniscayaan. Tetapi kekerasan juga harus ditegakkan jika itu sudah melanggar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat, ketika Ibrahim mengunjungi Ismail yang tidak setahun sekali ke Mekah, sampai di Mekah tidak didapati Ismail di rumahnya, tetapi didapati adalah istrinya di dalam rumahnya. Apa yang terjadi? Istrinya Ismail curhat kepada Ibrahim, ayah, itu Ismail setiap hari berdakwah, setiap hari beribadah, setiap hari kerjanya cuma tegakkan agama Allah. Saya kan juga butuh perhiasan, saya juga butuh rumah mewah, saya juga kan butuh uang. Tidak lama Ibrahim kemudian pamit kepada istrinya Ismail, lalu balik palang pintunya. Ismail kemudian pulang. Ismail, tadi ayahmu datang. Apa pesannya? Tidak ada pesan, kecuali palang pintu itu dibalik. Kata Ismail, kamu tahu pesan itu? Ayahku perintahkan aku agar ceraikan kamu. Maka diceraikan istrinya Ismail atas perintah ayahnya. Sebuah rumah tangga dikatakan gagal, anak dan istri menjadi musuh. Kata Ibnu Abbas, kalau sudah ada dua pada diri, istrimu dan anakmu, aduh lakum, istrimu dan anakmu sudah menjadi musuh kamu. Kalau pada istrimu satu, kamu diajaknya kepada kejahatan dan kemaksiatan. Dua, kalau pada istri dan anakmu ada unsur memutuskan tali silaturahim kepada keluarga besar. Begitu juga sebaliknya, kalau suami sudah mengajarkan kejahatan kepada istrinya atau kepada anaknya, atau suami sudah memutuskan hubungan silaturahim dengan keluarga besar istrinya, bahwa dia telah gagal dalam rumah tangga. Lalu bagaimana modal rumah tangga yang sejati setelah itu? Ala Ibrahim wa ala Imran. Seperti keluarga Ibrahim, keluarga dibangun bukan untuk memuaskan syahwat berhubungan suami istri, atau membangun istana rumah tangga tidak memikirkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim dari Babilonia ke Irak, ke Turki, ke Syam, sampai ke Mesir, semua untuk tegakkan la ilaha illallah. Semoga keluarga-keluarga kader semua yang ada di sini menjadi keluarga-keluarga dakwah yang insya Allah pada saat yang sama kalian dapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Utsman dan Mida dan semua yang hadir di sini, perhatikan keluarga Imran. Bagaimana cita-cita kalau punya anak yang benar. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Mita, kalau kamu ingin punya keturunan yang baik, contoh doa Maryam, contoh visi, maksud saya contoh visi istrinya Imran. Bagaimana cita-cita dia punya anak. Ibu-ibu, adik-adik yang belum menikah, anak-anakku sekalian yang masih gadis, lihat, cita-cita istri Imran punya anak bukan supaya anaknya menjadi pegawai perusahaan besar, bukan menjadi artis terkenal, bukan menjadi orang kaya. Nadartu laka ma fi batni muharraran. Aku nadarkan semoga anakku yang terlahir nanti ini sepenuhnya menjadi milikmu ya Allah, bukan menjadi miliknya perusahaan asing yang waktunya habis untuk bekerja mengabdi kepada perusahaan penjajah. Nadartu laka ma fi batni muharraran. Semoga anakku ketika terlahir sepenuhnya menjadi milikmu dan kuserahkan kepadamu ya Allah. Muharrar dalam tafsir juga maksudnya adalah semoga setelah ini anakku menjadi pengabdi Baitullah seperti yang dijalani oleh Imran ayahnya. Jadi tidak sudi dia menjadi orang tua yang anaknya menjadi pengabdi materi. Tidak. Utsman, kamu sudah menjalani hidup di dunia masjid. Percayalah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjid ilal masjid. Kamu akan terhormat, keluargamu akan menjadi teladan selama kamu konsisten di masjid dan menjadikan anak-anakmu, keturunanmu semua menjadi anak-anak yang cinta kepada masjid. Itu dasar pembangunan sebuah peradaban. Dan begitu misi Imran kalau punya anak. Akhirnya setiap orang berebutan untuk menjadi pengasuh Maryam. Tidak.
Tidak setiap orang boleh menjadi guru anak saya, kata Imran. Pilih agamawan-agamawan terbaik. Pilih orang-orang soleh terbaik di masa itu. Dan setiap orang yang lulus tes, ikut audisi menjadi pendidik anak istimewa yang bernama Maryam adalah orang-orang yang penanya sering digunakan untuk menulis Taurat. Setelah terpilih agamawan-agamawan terbaik yang saleh, lalu diminta setiap pena untuk dilempar ke sungai. Sungai yang arusnya mengalir kencang. Semua pena agamawan ini kemudian terbawa arus kecuali penanya Zakaria yang bertahan bahkan melawan arus. Dia bukan sembarang agamawan, tetapi pena yang jujur berani melawan arus, bertentangan dengan situasi zaman yang sudah ambruk seperti sekarang ini barangkali. Mudah-mudahan kalian berdua bisa seperti Zakaria dan istrinya, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kalian berdua keturunan yang saleh dan saleh. Hadirin, inilah setidaknya peletakan dasar berumah tangga dan peradaban. Sekali lagi kepada kader, jangan khawatir. Jika ada nilai-nilai syariat yang ingin kalian kembangkan di dalam rumah tangga, sekali lagi saya katakan, saya siap menjadi bambu runcing untuk kau tancapkan, untuk kau jadikan pegangan. Sekali lagi saya katakan, saya siap untuk kau cincang diriku dan kau ambil dagingku. Semoga rumah tangga kalian bahagia dengan peradaban Islam dan tegak dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu lakum baraka alaihi wa jama'a bainakuma fi khair. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.